Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat. Ya, jadi Ibu beritahu sebentar. Jadi jika Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, anak-anak menjawab dengan Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, siap belajar, Allahu Akbar. Paham anak-anak? Paham. Tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehat rohani, siap belajar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Dan hari ini mari kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Nafian, monggo dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, sebelum pelajaran saya mulai, bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir ya. Hadir Ibu semua, absen Bu. satu. Ya, Nafian, Hadir, Bu. Arifatul, Hadir, Bu. Siti Mudrika, Hadir, Bu. Fit Setia. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam tentang bacaan dan gerakan sholat fardu. Menerapkan gerakan dan bacaan sholat fardu, KD keterampilan mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu. Baiklah, materi kita hari ini adalah tata cara sholat fardu. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah sholat? Pernah. Yes, Nah ya, bertanya sekali lagi, jadi dalam sehari semalam berapa waktu yang dibacakan untuk sholat? 5 waktu. Apa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Ada 2, ada 4 rakaat. Dan sholat asar, ada berapa rakaat sholat asar? 4. Sholat maghrib, ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Alhamdulillah, anak-anak pandai semua ya. Tepuk tangan buat anak-anak sekalian. Cara sholatnya. Yang pertama yaitu niat. Niat sholat fardu. Ayo sama-sama kita baca niat sholatnya. Usolli fardu subhi rakaataini Lati. ada amrillah. Jadi itu berdiri dengan keadaan tangan diangkat ke atas sejajar dengan tengah, mengucapkan Allahu Akbar. Setelah niat kita berdiri, posisi wajah menghadap kiblat dan pandangan mata menuju tempat sujud. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan dengan ujung jari agak tinggi dan di depan posisi telinga dengan kedua telapak tangan menghadap kiblat. Kemudian mari kita akbar kabira walhamdulillahi katsira Subhanallahi bukratan wa asna inni wajjahtu wajhi Samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. inna Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ini adalah doa iftitah. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Di sini anak-anak semua sudah pada hafal dengan surat Al-Fatihah? Sudah, Bu. Sudah. Membaca Al-Fatihah dilakukan dengan keadaan berdiri setelah takbiratul ihram dan tangan bersedekap seperti yang ada pada gambar di layar. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan
Kalau surat Al-Ikhlas membaca surat Saya Al-Ikhlas. sudah hafal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada. Bagus, alhamdulillah ya, semua sudah hafal dengan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu ruku. Jadi, ruku ini dilakukan setelah berdiri dan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan dengan posisi membungkuk badan secara lurus seolah membentuk huruf L seperti pada gambar ini ya. Bagaimana bacaannya ruku? Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa Bihamdi. Berapa kali bacaan ruku anak-anak? Ada yang tahu? 3 kali. Ya, jadi bacaan ruku ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian Iktidal. Iktidal ini dilakukan setelah ruku dengan posisi kembali berdiri dengan posisi tangan lurus ke bawah, mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mari baca bersama-sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya, kemudian dilanjutkan lagi dengan sujud. Sujud seperti pada yang ada di gambar ini anak-anak. Jadi, sujud ini dilakukan setelah iktidal dengan posisi sujud di mana ada 7 bagian anggota badan yang menempel pada alas sholat atau sajadah. Apa aja itu? Muka, dahi dan hidung harus menempel di sajadah, kedua telapak tangan, kedua lutut kaki, dan kedua ujung kaki harus menempel pada sajadah tempat kita untuk sholat. Bagaimana bacaannya sujud? Mari kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Anak-anak ada yang tahu bacaan sujud ini dibaca berapa kali? 3 kali, Bu. Ya, jadi sujud ini dibaca sebanyak 3 kali. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi perhatikan pada posisi kakinya. Nah, duduk pertama pada rakaat posisi duduk di mana menduduki kaki yang tertekuk ke belakang ya. Kaki kiri ini tertekuk ke belakang didudukin oleh badan kanan. Kemudian menempel pada paha alas sholat. Pada alas sholat ya. Lalu membaca Allahu Akbar, Rabbi wafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'fu'ani. Kemudian dilanjut dengan duduk tasyahud awal. Setelah duduk di antara sujud itu kita kalau sholat sujud kembali baru kita duduk lagi dengan duduk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal ini posisi kakinya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk tasyahud awal ini dilakukan pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa sholat subuh tidak dilakukan duduk tasyahud awal? Karena sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Nah, jadi langsung diakhiri dengan tasyahud akhir. Bagaimanakah bacaan duduk tasyahud awal? Mari anak-anak kita baca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah bacaan dari duduk tasyahud awal. Kemudian diakhiri dengan duduk tasyahud akhir. Apakah sama posisi duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir? Beda, Bu. Berbeda. Jadi duduk tasyahud akhir posisi duduknya berbentuk seperti pada gambar ini ya. Jadi posisi kaki kiri ada dimasukkan di sela-sela kaki kanan dan
badannya tegak, duduk di lantai, kemudian kakinya seperti ini, seperti gambar ini ya. Bagaimana Ya. bacaan duduk tasyahud akhir? Jadi bacaan duduk tasyahud akhir ini yang pertama bacanya sama dengan duduk tasyahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan. Ayo, dilanjutkan dengan bacaan apa? Ada yang tahu? Eh, Ayo, Salawat ya. Nak, Mifki, dibaca coba setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, bacaan sholawat. Ya, bacakan, coba dibacakan salawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sudah Bu. Fil alamina innaka hamidum majid. Wah, alhamdulillah, Vicky sudah pintar ya sekarang bacaan sholatnya. Nah, kemudian setelah duduk tasyahud akhir ini dilanjutkan dengan membaca salam. Perhatikan pada gambar ini, salam pertama memalingkan wajah ke kanan. Selanjutnya, memalingkan wajah sebelah kiri dengan membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelah kanan juga membaca dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, anak-anak, barusan kita belajar tentang tata cara sholat. Setelah kita belajar materi tadi, mau nggak kita nonton videonya tata cara sholat? Mau. Oh ya, jadi sekarang kita akan nonton videonya. Atau ayam. Maksudnya ketika sholat kita harus tumak nina, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tidak tumak nina, seperti sujud lalu duduk kemudian sujud lagi, maka taubahnya seperti burung atau ayam yang sedang memantu. Duduk A, yups. Jadi saat duduk di antara dua sujud, ada yang namanya duduk iftirash. Nah, selain duduk iftirash, duduk di antara dua sujud juga boleh menggunakan duduk A, yakni dengan menegakkan kedua kaki, kemudian duduk di atas tumit kaki, serta jari-jarinya menghadap kiblat. Jangan duduk A dengan menghamparkan kaki kanan dan kiri, kemudian pantat duduk di atas lantai. Ini adalah duduk nya binatang buas. Dan kelima, ternyata begitu. Jadi mulai sekarang, perbaiki niat dan cara sholatnya, agar pahalanya sempurna dan tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Siap-siap, aku akan... Nah, anak-anak, jadi setelah kita menonton video di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa tata cara sholat itu dimulai dari berdiri dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk sampai dari sini, apakah anak-anak sudah jelas penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah jelas Bu. Apakah sudah paham semuanya? Insya Allah Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita Alhamdulillah ya, kalau sudah jelas semua. Jadi di sini Bu akan memberikan kalian soal yang harus dikerjakan setelah kita mempelajari tentang tata cara sholat. Nah, ini petunjuknya. Jodohkan doa yang berada di sebelah kiri pada gambar gerakan orang sholat di sebelah kanan. Contohnya, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini di bagian mana gambarnya? Atas ini ya. Ya. Contoh orang sholat, Allahu Akbar. Nanti jangan lupa nama dan kelasnya ditulis di sebelah sini. Mungkin cukup sekian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah, Bu. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Selanjutnya kita lanjut ke Bu Siti Mudrika. Sudah siap, Bu Nggih? Insya Allah. Insya Allah. Direkam, monggo. Mulai dipersiapkan. Langsung saya mulai nggih. Dan share screen. Kenapa sudah terlihat? Sudah, Bu. Langsung on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi ya di hari yang paling istimewa, hari Jumat ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Wifki. Silakan dipimpin doanya. Nggih, Bu, terima kasih. Teman-teman, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillah.